Oke guys, kembali lagi di TechnoHands. Video kali ini aku akan bahas tentang Octopi. Octopi adalah salah satu aplikasi atau bisa dibilang begitu, atau program yang bisa kita pakai untuk mengontrol 3D printer kita. Ketika kita mau masukkan file G-code gitu ya, dari STL, kan kita harus masukin ke slicer. Nah, dari slicer itu kita tidak perlu cabut SD card yang ada di 3D printer, tapi kita bisa langsung tambahin filenya via local network seperti itu. Jadi kita harus konekkan Octopi ini nanti ke internet yang sama dengan internet yang kita pakai di komputer kita, seperti itu. Dan Octopi ini kita deploy atau kita install di Raspberry Pi 3B, 3B+, atau 4B. Sebenarnya bisa juga sih pakai Raspberry Pi Zero yang dimana dia jauh lebih murah, tapi itu tidak direkomendasikan, tapi beberapa ada yang pernah coba dan tetap bisa dipakai di Raspberry Pi Zero. Nah, keunggulan lain dari Octopi selain kepraktisannya kita tidak perlu mencabut SD card dari 3D printer adalah adanya webcam yang bisa dipakai sehingga kita bisa mengamati 3D printer kita tanpa kita perlu jalan-jalan ke sana gitu. Bahkan banyak juga plugin atau add-on gitu ya yang kita bisa pasang sehingga memudahkan kita untuk mengoperasikan 3D printer. Ada banyak banget plugin yang free untuk dipakai dan ini juga gratis Octopi ini, atau bisa support project dengan donate seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya buat aplikasiin Octopi ini ke Raspberry Pi dan juga pemasukannya ke 3D printer. Stay tune on this video. Oke, jadi pertama kita akan langsung aja download Octopi 0.17.0. Nah, kita tinggal download seperti ini ya. Kita perlu tunggu. Ada beberapa cara untuk install. Saya pernah coba dua cara ini. Yang pertama itu dengan langsung download seperti langsung OS begitu ya. Jadi kita tidak perlu setting-setting apa-apa lagi, relatif lebih simple. Atau yang kedua dengan install yang lebih sulit, yaitu install manual ini. Tapi kemarin saya pernah coba dan hasilnya lebih sulit dari yang akan saya tunjukkan hari ini, sehingga dan waktu itu juga kayak installannya corrupt, jadi akhirnya saya install ulang lagi menggunakan yang langsung bentuknya OS seperti ini. Kita angkat dulu saja download. Nah, sambil tunggu downloadan ini kita juga perlu Balena Etcher. Kita perlu download Balena Etcher untuk melakukan flash kepada SD card gitu ya. Dan juga kita perlu aplikasi untuk mengedit code seperti Notepad++ atau Visual Studio. Saya sih di sini menggunakan Visual Studio Code karena ada beberapa konfigurasi yang perlu diedit. Lalu kita juga perlu PuTTY untuk melakukan remote access ke Raspberry Pi kita nanti. Gitu ya. Ini tinggal download, simple. Nanti aku akan bahas semua satu-satu. Setelah selesai di-download, kita tinggal flash filenya. Mudah sekali, tinggal kita buka Balena Etcher, terus kita pilih flash from file, dan kita pilih Octopi Westernlight tadi yang kita sudah download. Lalu kita select targetnya. Ini adalah SD card yang akan digunakan ke Raspberry Pi, dan pilih select, dan flash. Dan kita tinggal tunggu saja untuk proses deploy-nya selesai. Oke, setelah selesai, ini sudah selesai. Setelah selesai kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk melakukan setting. Settingnya tidak sulit, kita akan langsung coba aja. Kita bisa close ini. Oke, kita langsung buka aja micro SD-nya yang tadi kita sudah flash. Lalu kita cari Octopi WPA Supplicant. Kita open with Visual Studio Code. Di sini kita akan masukin internet yang akan kita pakai di Raspberry Pi. Kita cari ini di sini, network.
WPA secure, kita hapus semua hashtagnya, lalu kita masukin nama internet di rumah kita. Punya saya ini SSID-nya, lalu passwordnya ini, dan kita save. Kita perlu masuk ke router, terus kita cek apakah ada yang connect ke Raspberry Pi, apakah Raspberry Pi kita tuh connect gitu. Kita bisa coba sih, kita bisa cek apa yang nambah gitu. Kalau tadi ini nggak ada, sekarang ini nambah. Jadi lalu kita bisa langsung masuk ke putih. Kita masukin IP address, dan kita perlu connect di network yang sama. 192.168.111. Kita coba. Kita masukin username-nya Pi dan passwordnya default Raspberry. Oke, kita sudah masuk. Lalu hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan setting. Kita perlu setting pada sudo Raspberry config. Passwordnya tadi Raspberry. Oke, ini kita bisa langsung melakukan beberapa setting. Yang pertama adalah change username dan password. Ini terserah, kalau mau diganti boleh, sarannya sih diganti. Kita bisa ganti terserah yang kita ingin. Oke, password sudah diganti. Kita bisa ganti juga untuk time zone, tapi itu opsional. Setelah itu kita finish, kita reboot. Di sini putihnya inaktif karena tadi kita habis reboot. Oke, setelah settingannya semua selesai, kita bisa masukin alamat IP-nya 192.168.111. Masukin, dan dia akan otomatis masuk ke Octopi. Ya. Oke, pertama kita perlu setting. Next, ya kita perlu masukin username dan password. Oke. Kita bisa ikutin defaultnya mereka. Ya, ini kita bisa masukin printernya. Misalnya ini punya saya. Ini nggak apa-apa, kita bisa isi atau tidak. Kita bisa pilih sesuai dengan settingannya ada. Kalau ini lower life ini ada di ujung gitu ya, atau di tengah untuk start titik nolnya. Lalu kita bisa masukin ukuran bednya. Anet itu punya 220x200x200. Lalu heat bednya kan tergantung lagi ada nggak heat bed chambernya ada atau tidak. Custom bounding box ada atau tidak. Paling yang penting sih ini. Terus axisnya ini.
Ini kita bisa tinggal jadi default. Ini kita bisa ganti juga kalau misalnya nozzle diameter teman-teman atau number of extruders-nya beda. Oke, next. Dan finish. Oke. Oke, sekarang tinggal cara untuk mengonekkan Raspberry Pi ke printer. Oke, di sini kita akan melakukan koneksi ya. Kita akan mengkonekkan Raspberry Pi dengan board dari 3D printer. Di sini saya menggunakan SKR 1.4 Turbo. Walaupun 3D printer saya sebenarnya dari Anet, tapi saya sudah melakukan upgrade. Nah, kita akan colokin portnya menggunakan kabel yang biasanya di printer atau Arduino Uno. Biasanya sih di bawaan printernya dikasih ya, jadi kita tinggal colokin. Biasanya ini juga kabel ini dipakai untuk upgrade firmware seperti itu. Kita tinggal colokin kabelnya ke printer, ini kurang kencang. Lalu colokin yang USB satunya, USB A, ke port dari Raspberry Pi. Terserah sih mau masukin kemana aja bisa. Maksudnya empatnya pilih salah satu, bisa. Setelah itu kita juga bisa tambahkan webcam untuk mengamati dari jauh gitu ya proses printernya. Caranya juga mudah, tinggal colokin aja ke portnya. Ya seperti itu, lalu tinggal kita letakkan kamera ini di tempat yang kita inginkan. Di Thingiverse biasanya sih ada yang bikin dudukan webcam dari printer juga. Maksudnya kita perlu ngeprint, ada juga. Tapi untuk saat ini kita taruh di atas saja untuk mempermudah, karena memang saya belum bikin untuk dudukannya. Atau kalian juga bisa taruh di pinggir dengan ganjelan seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan Pi kamera. Oke, seperti ini. Nanti kita akan langsung setting programnya. Oke, kita akan coba untuk masuk ke Octopi-nya lagi. Kita masukin IP-nya seperti biasa, IP lokal, lalu kita masukin username dan password yang tadi kita sudah setting. Lalu kita bisa centang ini dan login. Oke. Nah, mungkin saya akan memberikan penjelasan singkat tentang UI-nya. Octoprint ini adalah aplikasi ya berbasis dari web yang kita sudah deploy ke Raspberry Pi. Untuk connect-nya kita tinggal pencet connect ini. Kita bisa pilih profile printer yang ada. Kita bisa connect, lalu dia akan otomatis connect sendiri. Nah, tadi saya sudah sempat setting suhunya di 220 derajat. Di sini akan ada actual suhu dari hot end. Ini adalah nozzle 22 derajat. Targetnya 20 derajat. Untuk kita lihat di sini target full. Nah, bednya ini lagi 27,9. Target bednya off. Kalau misalnya kita masukin di sini angka 30 itu misalnya, dia akan otomatis naik yang warna biru muda di sini, dan warna bednya ini akan mengikuti. Nah, kita lihat dia sudah 30, makanya dia stop. Jadi nanti ketika kita melakukan print, misal ini base 4 biji gitu ya, kita print, dia akan otomatis menyeting sesuai dengan settingan yang sudah kita pasang di slicer gitu. Lalu di sini bisa print, pause, cancel. Di sini adalah filesnya. Untuk yang seperti ini itu ini adalah yang di save di micro SD yang ada di printer. Tapi jadinya tidak terlalu jelas terlihat tulisannya. Lalu di sini ada kontrol.
kontrol ini kita bisa lihat dari stream. Kita bisa lihat bahwa di sini streamnya jalan real time. Kita bisa lihat bednya gerak, Y-nya gerak. Kita bisa home kan juga. Untuk G-code viewer di sini nanti kita bisa lihat live posisi nozzle gitu ya, dia lagi ngeprint apa. Adalah ukuran, ini adalah layarnya nanti kalau kita print. Di sini terminal ya, kita bisa lihat misalnya kita mau masukin G-code langsung, bisa masukin di sini, kita tinggal pencet send. Atau di sini untuk time lapse ini kita bisa membuat seperti cinematic print begitu. Oke, sekarang kita akan coba aja langsung untuk mengupload file. Kita akan upload ini, tutup 2 biji ya. Kita bisa upload lokal atau upload SD card. Kita upload ke lokal aja. Dia akan melakukan upload. Oke, setelah selesai kita bisa langsung print pakai yang ini ya. Ini tuh print, plot and print. Ini tuh buat plot aja, buat delete, remove, move, atau download, karena di sini bisa dibuat folder seperti itu. Kita akan langsung print, tutup 2 biji ini ya. Kita akan load dan print. Nah, ketika kita mencet load dan print, dia akan starting. Temperatur akan disesuaikan. Saya menyeting bednya 60 derajat, maka dia akan naik. Dan bed akan naik. Nozzle-nya nanti akan ada di 200 derajat, jadi dia akan turun suhunya. Lalu di G-code viewer ini juga nanti akan ada previewnya seperti ini. Kita bisa lihat seperti itu. Ada di layer ini pun kita bisa cek kayak ini seperti di slicer Cura, tapi nanti akan live dia print. Kita akan tunggu. Untuk yang paling krusial dari ngeprint kan first layer ya. Jadi saran saya sih first layer tetap kita harus lihat secara langsung, lalu bisa kita tinggal setelah 2-3 layer berjalan dengan baik. Lalu kita bisa langsung pantau via webcam ini. Kalau kita misalnya ada di luar, tadi kita saran saya bisa pasang plugin Up Everywhere ini adalah yang saya pakai. Jadi kita bisa langsung login. Kita buat account-nya, kita bisa login. Coba aja langsung kalau misalnya nanti ingin nyoba gitu. Ini adalah printer yang lama sebelum saya buat video ini. Nah, interface-nya sama, kita tinggal masukin password-nya. Dia akan langsung kayak mengcopy gitu, tapi di sini kan alamatnya kan IP ya, tapi di sini dia akan langsung masuk seperti ini. Cuman ya itu perlu login dan registrasi dulu. Dan ada beberapa limitasi yang dilakukan, seperti video stream itu hanya sekitar 20 detik. Kalau misalnya mau lebih, perlu membership atau membayar gitu. Atau ketika masukin upload file, ketika dia filenya lebih dari 20 MB, dia juga tidak mau upload gitu. Nah, ini kita bisa lihat live-nya juga, tapi akan terbatas. Seperti kita bisa lihat, dia langsung mulai ngeprint. Ini langsung masuk first layer. Kita bisa cek di sini. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Aku berharap video ini bisa bantu kalian buat setting Octoprint di Raspberry Pi kalian dan membuat kalian lebih produktif lagi. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe biar bantu channel ini biar bisa terus berkarya lebih lagi. Happy making!